Wah, saya bingung ini gimana ini, ya Allah. Saya istirahat sebentar, saya sholat, di situ saya menangis. Ya Allah, ini gimana, pesanan banyak, pesanan nanti sore, malah dulunya nggak jadi. Lalu saya izin pulang dulu ke kos, kan saya perantauan di sini, saya di kos. Saya pulang ke kos, saya telepon bapak saya nangis di situ. Pak, iki priye Pak, aku garapan akeh, tapi roti ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Saputri, saya dari Kota Kebumen. Tempat tinggal saya di Desa Candirenggo, RT 3 RW 2, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Saya terlahir dari seorang anak tukang kayu dan ibu rumah tangga biasa. Saya dibesarkan di bawah naungan orang tua. Lambat laun saya menginjak SD, SMP, SMA. Waktu SMA dulu orang tua saya memiliki usaha peternakan. Waktu itu orang tua saya ternak ayam potong sama burung puyuh. Waktu itu saya ikut mengelola yang burung puyuhnya. Burung puyuh sejumlah 7.000 ekor. Lambat laun peternakan itu berjalan, burung puyuh itu pun produksi. Setiap malam memanen sampai 80 kilo telur. Nah, pada saat itu alhamdulillah harga telur burung puyuh itu lumayan tinggi. Yang namanya peternakan kan harus jauh dari pemukiman agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Jadi keluarga saya membangun kandangnya itu di tengah-tengah sawah. Yang namanya sawah kan banyak hama. Nah, pas itu ada ular, ada tikus, makanin burung puyuh satu persatu. Lama-lama kalau dipikir kok rugi. Akhirnya burung puyuh itu diakhirkan dan kita tidak lagi berternak burung puyuh. Berjalannya waktu, saya lulus SMA. Di situ saya berpikir seperti pemikiran seorang anak pada umumnya. Saya sudah lulus SMA dan saya juga tidak melanjutkan pendidikan. Saya mau bekerja. Waktu itu saya bersama teman-teman saya niatnya mau bekerja di Jakarta, mau mengadu nasib lah di Jakarta. Tapi ternyata saya sebagai anak perempuan terakhir tidak diizinkan oleh bapak saya. Was-was mungkin ya. Nah, jadi saya tertinggal lah dari teman-teman saya itu. Pada ke Jakarta, saya tetap di desa. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya kalau nggak kerja, mau sampai kapan ikut bapak terus? Dari segi pendapatan dan penghasilan, ya saya semakin besar kan ya adalah kebutuhan tersendiri. Nah, terus bapak saya bilang, carilah pekerjaan yang dekat-dekat saja. Nah, waktu itu saya dapat info dari teman saya mau dibuka cabang pabrik rotiku. Nah, dari situ saya mencari info, saya ke pabriknya langsung, saya tanya ke mas-mas yang ada di sana, Mas, katanya ada loker ya Mas? Oh iya Mbak, di bagian apa yang kosong Mas? Admin produksi. Oh ya sudah, saya pulang, saya bikin surat lamaran, terus saya masukin ke pabrik tersebut. Nah, lalu keesokan harinya saya dipanggil untuk interview. Saya interview lah di situ. Ini saya masuk ke pabrik tersebut tahun 2018. Nah, di situ setelah di interview, saya besoknya bekerja seperti biasa. Pertama saya menjadi admin pabrik itu sekitar 5 bulan. Nah, habis itu saya masuk ke packing dus. Karena memang di bagian packing dus itu kosong, saya berpindah ke packing dus. Lalu setelah itu saya diminta untuk menjadi kasir di tokonya. Saya mau. Di kasir itu saya hanya sekitar 2-3 bulan. Nah, di toko itu kebetulan ada bakernya sendirian. Mungkin kewalahan ya, jadi dia tuh butuh sosok untuk yang membantu. Jadi saya memberanikan diri. Mas, aku tak ngerewangi sampean. No, saya ikut bantu sembari saya ngasir, bantu lah. Terus ada manajemen datang dari pusat. Nah, melihat kerja saya, manajemen bertanya kepada baker tersebut, ini kira-kira cocok nggak kalau diproduksi? Nah, baker tersebut
Enggak apa-apa diproduksi Pak. Nah akhirnya saya ditawarin, kamu kalau masuk produksi saja gimana? Jadi baker nantinya. Tapi untuk menjadi baker, kamu harus sekolah dulu atau di-upgrade dulu di cabang Tegal, di pusat 2. Ya saya mau Pak, tapi saya izin dulu ke orang tua saya. Nah setelah itu saya pulang, saya bilang ke bapak saya, Pak, saya mau di-upgrade masuk produksi, tapi untuk masuk produksi itu saya harus sekolah dulu di Tegal. Terus orang tua saya mungkin keberatan ya, orang itu jauh. Saya yakinkan, Pak saya ini kerja di roti, saya kerja di roti harus bisa bikin roti, harus tahu ilmunya. Nah, mungkin bapak saya itu berpikir, oh ya sudah. Akhirnya bapak saya membolehkan. Nah, saya bilang ke manajemen kalau saya itu diperbolehkan. Nah, lalu saya ke pusat 2 itu, ke Tegal. Di Tegal di sana saya bertemu dengan ya bisa disebut masternya rotiku itu, namanya Bapak Sutarno. Di sana saya belajar, saya rajin untuk bertanya, Pak ini gimana, ini kok bisa kayak gini, ini kalau kayak gini cara mengatasinya gimana. Di sana itu bekerja sambil membawa buku, jadi saya harus menyerap intinya lah. Nah, setelah itu sekitar 3 bulan lebih lah, itu ada info dari manajemen bahwa baker yang di tempat saya pertama masuk roti itu di cabang Banyumas. Nah, baker yang di cabang Banyumas itu mau menikah, otomatis butuh baker pengganti. Nah, saya diinfo kira-kira sudah bisa apa belum. Nah, di sana saya diuji untuk membuat bolu ini, roti ini, dan ternyata dari penilaian manajemen dan master rotiku itu saya sudah ya bisa lah, meskipun belum terlalu bisa, tapi saya insya Allah bisa. Terus saya pulang ke cabang Banyumas, di sana saya sekitar 2 hampir 3 tahun lah. Nah di situ saya diinfo lagi sama manajemen, saya nggak apa-apa Pak, saya mau dipindah kemana saja saya siap. Mumpung saya perempuan lah ya, maksudnya belum menikah, masih bisa bekerja, saya mau oke saja mau kemana saja. Nah setelah itu sudah diinfo, sekitar hampir 1,5 tahun itu baru ada kabar lagi. Nah saya mau dipindah ke pusat nih, ke Batang. Saya pindah ke Batang, dan di Batang itu mau buka toko yang baru. Kan kalau dulu kan adanya pabrik sama toko, tokonya itu dulu di rumah owner, di rumah Bapak Haryono. Nah ceritanya itu tokonya sudah dibangunkan yang baru, namanya Tower Bakery. Saya itu pindah ke Batang di infonya untuk di tower itu. Pas saya datang ke sini, ternyata towernya itu belum buka. Nah saya 2 hari di pabrik dulu. Setelah saya 2 hari di pabrik, opening lah itu si tower. Di sana saya bersama baker-baker lain, dan alhamdulillahnya saya bisa bertemu lagi dengan master saya itu yang dari Tegal. Nah sambil di tower itu saya sambil belajar lagi, belajar hingga pada akhirnya saya jalan 1 tahun di tower itu, saya dipindahkan lagi, dikasih info sama manajemen, Fatia mau saya pindahkan lagi gimana? Oh nggak apa-apa Pak, saya mau ready saja, tapi nggak jauh kok, cuma 500 meter dari sini. Lah gimana Pak? Ternyata di pabriknya. Nah di pabrik itu saya dijelaskan bahwa di sana saya akan diberi jabatan sebagai kepala produksi. Saya tadinya ragu, wah apa saya bisa jadi kepala produksi? Tapi saya diyakinkan oleh manajemen bahwa kamu itu harus berkembang, kamu pasti bisa. Seperti slogan rotiku, bisa berpikir bisa, pasti bisa. Nah di situ saya mikir, wah saya harus bisa ini. Mas Yo, saya perempuan, saya harus bisa. Saya sudah dipindahkan bulan Oktober itu, saya pindah ke pusat, ke pabrik. Nah di situ saya sambil belajar lah, memahami ritme pabrik seperti apa, cara-cara pabrik seperti apa. Nah dari situ saya berjalannya waktu 1 bulan saya sudah paham. Oh ternyata di pabrik harus begini. Saya sebagai kepala produksi harus bisa menjaga ritme agar tetap kondusif untuk produksi, menjaga bahan baku agar tidak jebol, terus juga membantu anak-anak produksi
harus bisa mengatasi permasalahan di produksi. Pokoknya intinya pabrik harus aman. Sambil berjalannya waktu, tidak terasa saya di sini juga hampir setahun. Jadi mau jalan 2 tahun saya di pusat. Dulu pernah pas di Tower Bakery, pas itu ada pesanan bolu, namanya bolu chiffon. Nah di situ saya ada pengalaman yang mungkin lucu tapi itu sangat menjadi pelajaran buat saya. Waktu itu ada pesanan banyak, ternyata saya itu mungkin kurang konsentrasi. Saya salah menggunakan resepnya. Jadi yang tadinya pesanan chiffon keju, saya bikinnya chiffon pandan. Chiffon pandan pun itu yang harusnya ada santannya, saya nggak kasih santan. Itu kiriman sore. Wah saya bingung ini gimana ini ya Allah. Saya istirahat sebentar. Saya sholat di situ saya menangis. Ya Allah ini gimana pesanan banyak, pesanan nanti sore. Malah bolunya nggak jadi. Terus saya izin pulang dulu ke kos, kan saya perantauan di sini, saya di kos. Saya pulang ke kos, saya telepon bapak saya. Saya nangis di situ. Pak, iki priye Pak, aku garapan akeh, tapi roti ini salah. Nah, terus sudah jangan nangis. Kamu bilang aja apa adanya ke orang yang ada di situ. Nah, pas itu saya bilang ke salah satu teman saya bekerja, namanya Mas Parjo. Saya bilang, Mas, bolunya salah Mas. Nggak salah gimana? Ya. Saya bikinnya chiffon pandan, bukan chiffon keju. Ya. Mana saya udah banyak itu bikinnya sekitar 80-an. Nah, terus, udah nggak apa-apa. Ya. Nanti biar dikonfirmasi, siapa tahu yang beli mau. Meskipun chiffonnya chiffon pandan. Sudah itu jadi pelajaran aja. Udah jangan rasa bersalah. Tapi saya takut Mas, saya mau pulang saja, saya mau pulang ke Banyumas saja. Jangan pulang. Terus ternyata dikonfirmasi lah itu ke yang pesan, ternyata orangnya mau. Alhamdulillah ya Allah, saya di situ. Pokoknya saya harus konsentrasi. Terus pas di pabrik pun, pas dipindah di pabrik, saya pertama kali itu jalan 1 bulan lah sebagai kepala produksi. Saya dikasih info sama manajemen kalau bahan baku pada bulan itu melebihi target lah. Saya bingung, ya Allah ini gimana? Saya belum paham benar sama bahan baku. Terus saya di situ saya belajar, saya ngecek apa ini yang salah. Nah ternyata ketemu ada memang bahan baku di situ yang lebih karena keteledoran saya mungkin ya. Terus saya benarkan hingga waktu berjalan semuanya normal. Di situ juga di pabrik ini saya belajar gimana itu sabar. Soalnya saya sebagai kepala produksi kan tidak hanya mengurusi diri saya, tapi juga mengurusi teman-teman produksi yang lain. Entah itu dari kebutuhan, dari kekurangan, saya harus bisa melengkapi. Tujuan saya ke depan, ya karena saya seorang wanita, pastinya tidak seterusnya bisa bekerja. Apalagi kalau saya sudah menikah nanti, sekalipun saya bekerja itu harus diberi izin dulu sama suami saya. Tujuan saya ke depannya, saya bisa merintis lah, seperti owner saya, di mana saya juga harus bisa mengembangkan ilmu yang saya dapat di perusahaan ini. Kalau kata owner saya kan, kalau sudah bisa, itu harus bisa usaha sendiri. Dan dari beliau juga saya termotivasi bahwa yang namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kesan saya bekerja di perusahaan rotiku ini sangat menyenangkan. Yang namanya bekerja kan pasti lelah, tapi kalau lelahnya itu benar-benar dinikmati, efeknya ke kita juga baik. Tapi di sini juga kita diseimbangkan dengan adanya ngaji, terus siraman rohani itu. Jadi kita itu seimbang. Jadi bekerja, mengaji.
Karena dengan peraturan perusahaan di sini juga sholat wajib 5 waktu, sholat duha, terus setoran bacaan Al-Quran. Jadi rasanya seimbang aja. Saya jadi menikmati kerja di sini. Dimana saya harus bekerja tapi masih seimbang dengan urusan akhirat. Terima kasih, saya Fathia Saputri selaku Kepala Produksi Rotiku Pusat Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.